Daftar merek mandiri, tapi potensi keberhasilan mereknya tetap tinggi. Emang bisa? Tenang, di video ini cukup 5 menit, Mebiso bakal bongkar langkah praktis daftar merek HKI ala konsultan merek berpengalaman. Jadi, meskipun kamu daftar sendiri, peluang lolos tetap tinggi. Sebelum masuk ke videonya lebih jauh, kamu perlu tahu dulu bahwa semua permohonan pendaftaran merek HKI di Indonesia diajukan secara online saja. Artinya, kamu bisa urus dari rumah secara mandiri. Tapi, karena serba online, ada banyak detail teknis dan substansif yang sering bikin bingung pendaftar awam. Inilah alasan banyak yang gagal. Faktanya, 75% permohonan ditolak karena alasan kemiripan. Makanya, langkah pertama yang paling penting adalah cek ketersediaan dan risiko kemiripan merek. Tapi tenang, kalau kamu ikuti 3 tahap ini, pradaftar, proses daftar, dan pasca daftar, peluang merekmu lolos bakal jauh lebih tinggi. Yuk kita mulai! Pertama, tahap pradaftar. Di sini, kamu harus pastikan semua aman sebelum mengisi form. 1. Cek merek HKI dan pastikan masih original. Masuk ke mebiso.com, ketik nama merek, lalu cek apakah sudah ada yang sama atau mirip. Kalau mau lebih detail, gunakan fitur premium di mebiso.com/cek. Di sini, kamu dapat analisis berbasis AI yang kasih presentase peluang lolos, plus highlight risiko fonetik atau visual. Kalau hasilnya di bawah 70%, artinya kamu perlu modifikasi nama biar lebih kuat daya pembedanya. 2. Tentukan kelas merek yang tepat. Misalnya, usaha kamu restoran, bisa cek di mebiso.com/kelas. Cukup masukkan kata kunci restoran, nanti muncul bahwa bisnis rumah makan ada di kelas 43. Semakin spesifik dan tepat kelasnya, semakin besar juga potensi berhasilnya. Mebiso sudah pernah bikin tutorial cek kelas merek yang lengkap. Kamu bisa cek di video ini atau klik link di pojok kanan atas. 3. Siapkan dokumen persyaratan. Selain melakukan cek merek dan menentukan kelas merek, kamu juga perlu mempersiapkan dokumen persyaratan dengan lengkap. Misalnya, etiket atau logo JPG ukuran 2x2 cm sampai 9x9 cm, KTP atau akta perusahaan plus NPWP, scan tanda tangan, dan deskripsi merek atau warna, arti, dan unsur khusus. Ada sedikit tips nih, beri nama file yang jelas, cek resolusinya, dan pastiin jangan ngeblur. Kalau tahap pra ini beres, baru lanjut ke proses daftar. Kedua, proses pendaftaran merek. Sekarang kita masuk ke tahap inti, daftar merek online di situs DJKI. 1. Buka link merek.djip.go.id. Kamu perlu mendaftar akun dulu dengan lengkap sesuai dengan data KTP atau akta perusahaan. Kemudian, lakukan verifikasi lewat email, lalu login ke dashboard. 2. Pilih menu permohonan baru. Di sini, kamu memasukkan nama merek yang sudah kamu pastikan mereknya original. Kemudian, pilih jenis pemohon. Kamu bisa mendaftar atas nama pribadi atau PT. Masukkan kelas barang atau jasa yang sesuai. Misalnya toko retail di kelas 35, lalu upload logo dan dokumen identitas. Pastikan semua data benar, karena salah kelas atau typo bisa bikin merek ditolak. 3. Kalau sudah yakin, buat billing, simpan kodenya, lalu bayar sebelum masa berlaku habis. Setelah pembayaran terkonfirmasi, klik submit dan langsung unduh tanda terima. Nomor ini jadi tiket resmi untuk pantau status merekmu. Selesai! Tapi ingat, setelah submit perjalanan daftar merekmu belum berakhir. Merek masih harus melewati masa pemeriksaan, pengumuman, hingga sertifikat keluar. Pemeriksaan formalitas, fase di mana pemeriksa merek akan memastikan kelengkapan dokumen pendaftaran merekmu. Pengumuman. Fase ini di mana merekmu akan diumumkan ke masyarakat dan masyarakat bisa memberi sanggahan jika merasa merekmu mirip. Pemeriksaan substansif. Fase di mana pemeriksa merek memastikan bahwa merekmu tidak ada kemiripan dengan merek yang sudah ada. Jika ada usul, maka kamu harus melakukan respon sanggahan bila ada pihak yang keberatan. Cek notifikasi rutin, jangan sampai telat menjawab. Penolak atau penerbitan sertifikat merek. Biar nggak repot cek manual, kamu bisa pakai Mebiso Monitoring di to.mebiso.com/monitoring. Jadi, setiap ada perubahan status, otomatis dapat notifikasi ke WhatsApp atau email. Praktis banget kan? Kesimpulannya, daftar merek mandiri itu bisa banget dengan peluang keberhasilan tinggi, asal kamu jalani 3 tahap tadi dengan benar. Pradaftar, proses daftar, dan pasca daftar. Kalau video ini bermanfaat, klik tombol like, tulis komentar kalau ada pertanyaan, dan share ke teman-teman pebisnis lainnya. Pastikan juga subscribe channel Mebiso untuk dapetin tips seputar merek lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.